Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah hari ini Buli akan mengajarkan PAI menggantikan Bulia. Tapi sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu ya Kak sebelum dimulai. Allah Maha Pengasih tanpa memilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah, Allah la ilaha illallah. Siapa yang tahu berapa jumlah seluruh rusa yang ada di bumi? Ada yang tahu nggak teman-teman? Pasti banyak banget ya, di kebun binatang aja ada banyak. Nah, terus siapa yang tahu jumlah seluruh ikan di lautan? Teman-teman ada yang bisa menghitung ikan di lautan? Terus siapa yang tahu ya jumlah seluruh lebah yang ada di dunia? Nah, ternyata yang tahu itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Alim atau Allah Maha Mengetahui. Allah itu mengetahui yang tampak dan yang gaib. Jadi, Allah itu mengetahui apa saja yang kelihatan oleh mata manusia ataupun hal-hal yang gaib yang tidak dapat dilihat langsung oleh manusia. Masya Allah gitu ya, luar biasa pengetahuan Allah. Kemudian Allah juga mengetahui semua hal tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi berbeda dengan manusia yang pengetahuannya hanya terbatas. Allah mengetahui hal-hal yang eh, manusia tidak bisa memikirkannya. Masya Allah. Selain itu, Allah juga mengetahui segala aktivitas kita. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, Allah tahu. Dan Allah juga mengetahui aktivitas yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Allah juga tahu apa saja yang kita ucapkan dari mulut kita. Nah, kemudian Allah juga mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Jadi, Allah itu mengetahui segala sesuatu, segala semua peristiwa yang terjadi di bumi dan di langit gitu ya, baik yang sudah lampau ataupun yang akan terjadi. Nah, kemudian Allah juga mengetahui segala sesuatu baik di langit ataupun di bumi. Jadi Kak, kalau misalnya mau turun hujan, Allah itu tahu gitu ya. Kalau kita kan kadang nggak tahu tiba-tiba hujan gitu ya. Dan Allah juga tahu apa saja yang akan turun ke bumi. Misalnya yang akan turun ke bumi itu air gitu ya, berupa hujan. Atau misalnya yang turun ke bumi itu meteor. Nah, jadi Allah itu tahu. Dan Allah juga mengetahui apa yang keluar dari bumi. Misalnya tanaman yang tumbuh di rumah kamu. Sebelum kamu tahu, Allah sudah tahu. Gitu ya, dan seluruh kejadian yang ada di alam semesta. Nah, ini dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi semuanya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi Kak, kalau diibaratkan ada seekor semut yang berjalan. Ada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di tengah pekatnya malam. Allah tahu gitu ya kalau ada semut yang lagi jalan di situ. Kalau kita kan gak kelihatan ya. Masya Allah. Nah, terus apa ya yang harus kita teladani? Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat mengetahui semua ciptaan Allah gitu ya, segala ciptaan Allah. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi Allah itu sangat mencintai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan juga mengamalkannya. Nah, perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Al-Alim, yang pertama harus terus mencari ilmu Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Jadi harus banyak-banyak bertafakur alam gitu ya, merenungkan ciptaan Allah. Misalnya kalau di surat jadi juz 30 itu kita diperintahkan untuk memperhatikan kejadian penciptaan unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ternyata unta itu diciptakan sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya gitu ya. Bulunya lentik, kulitnya tebal, punya punuk untuk menyimpan cadangan makanan gitu ya. Nah, itulah salah satu ilmu Allah gitu ya yang harus kita pelajari. Yang kedua, tidak boleh merasa paling pandai. Jadi Kak, orang yang pandai itu bagus, tapi kita tidak boleh merasa pandai. Maksudnya gimana Bu? Maksudnya kalau misalnya kita sudah jadi anak yang pandai, harus tetap rendah hati gitu ya, nggak boleh sombong. Nah, yang ketiga, berhati-hati dalam beramal karena merasakan muraqabatullah. Jadi setiap amalan kita itu ada yang mengawasi gitu ya. Allah mengawasi setiap perbuatan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa Allah Maha mengetahui, jadi kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian menjadi orang yang jujur dalam perkataan dan juga perbuatan. Gitu ya. Jadi selalu jujur gitu ya dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, beribadah hanya untuk Allah semata dan tidak mengharapkan pujian dari manusia gitu ya. Jadi kalau kita beribadah itu ditujukannya hanya untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian harus rajin berbuat baik karena Allah akan membalas setiap kebaikan kita gitu ya. Walaupun kebaikannya itu kecil, tapi yakinlah Allah akan membalas segala kebaikan kita. Nah, kemudian hendaklah selalu merasa dilihat, didengar, dan diketahui Allah dalam setiap perbuatan. Ya, jadi merasakan muraqabatullah atau ma'iyatullah. Kemudian tidak merasa gelisah gitu ya. Maksudnya apa Bu tidak merasa gelisah? Jadi karena kita yakin Allah itu maha
tahu gitu ya apapun yang terbaik untuk kita gitu ya. Jadi kita tidak akan gelisah. Kalau misalnya kita menerima suatu masalah gitu ya, kita yakin gitu ya bahwa Allah itu menurunkan masalah pasti dengan solusinya gitu ya, dan Allah itu pasti maha tahu kondisi kita, dan Allah tidak akan membebankan suatu masalah di luar kemampuan kita. Nah, kalau kita sudah memahami itu, kita tidak akan merasa gelisah ketika mendapatkan masalah. Begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu ya Kak videonya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu yang bisa Bu Uli sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum.